Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, perkataan Allah. Tentu tidak bisa dipisahkan dengan diri Allah. Dengan demikian Al-Quran makhluk apa bukan? Al-Quran tentu bukan makhluk, karena seluruh makhluk adalah terpisah dari diri Allah. Salah satu sifat Allah adalah ba'inun an kulli khalqihi, terpisah dari seluruh makhluknya, termasuk Arsy. Arsy adalah makhluk terbesar, makhluk tertinggi, makhluk terdekat dengan Allah secara jarak, tapi tidak menyatu dengan Allah, tidak menempel dengan Allah. Allah tidak duduk menempel di Arsy, bukan. Allah jauh di atas Arsy. Walaupun makhluk terdekat dengan Allah adalah Arsy. Nah, sementara Al-Quran adalah ucapan Allah, perkataan Allah, suara Allah yang didengar oleh Jibril lalu disampaikan oleh Jibril kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mana mungkin Al-Quran makhluk? Mana mungkin ada makhluk menyatu dengan diri Allah? Maka tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Ahlus Sunnah meyakini Al-Quran bukan makhluk, karena Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, bisautin wa harfin. Ada suaranya, ada hurufnya, ada sinnya, ada sodnya, ada nunnya, ada zalnya, dan seterusnya. Persis seperti yang Jibril sampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sampaikan kepada para sahabat, sahabat sampaikan kepada para tabi'in, tabi'in sampaikan kepada atba'ut tabi'in, terus sampai kita semua. Yang tadinya ada 7 huruf, huruf yang dimaksud bukan huruf menurut pengertian bahasa kita. 7, mungkin terjemah bebasnya 7 dialek, 7 versi bahasa Arab ada 7. Sekarang tinggal 1, yang 6 dibakar atas perintah Utsman bin Affan ketika kaum muslimin mulai berselisih. Di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, enggak ada masalah. Orang membaca begini berbeda, seperti ta'ala, halumma, ini kan jauh sekali. Bukan qiraah sab'ah, 7 bacaan, bukan. Kalau itu masih ada sampai hari ini. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, masih ada. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bisa juga iswatun hasanah. Ulaika hum khairul bariyah, ulaika hum khairul bari'ah, masih ada. Itu sekedar qiraah sab'ah. Yang sudah tidak ada adalah 6 huruf, 6 dialek. Karena terjadi perselisihan yang mengkhawatirkan di zaman Utsman. Maka Utsman
memerintahkan kepada para gubernur untuk menerima satu salinan dari pusat dari Madinah, kemudian dikirim ke Syam, ke Mesir, ke Yaman, ke Yordan dan seterusnya. Dan beliau perintahkan di luar ini bakar. Di luar ini bakar. Berarti sudah tidak ada lagi kecuali di dada-dada para sahabat tabi'in. Setelah itu kan mereka pasti wafat. Hilang. Yang tidak hilang yang dikirim oleh Utsman dari Madinah itu. Maka terkenal sampai sekarang Mushaf Utsmani. Itu satu di antara yang 7. Adapun yang 6 telah dibakar dan seluruh sahabat sepakat. Tidak ada satupun sahabat yang protes. Berani-beraninya Anda, wahai Amirul Mukminin, membakar 6 huruf, 6 dialek dalam yang keluar dari lisan Nabi. Enggak ada. Semuanya sepakat. Kita tahu kesepakatan sahabat hampir sama dengan wahyu. Walaupun wahyu telah putus, tapi ketika sahabat sepakat, itulah kebenaran. Karena wahyu mengatakan, Rasul mengatakan, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak mungkin para sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Para sahabat sepakat dan ternyata kesepakatan itu salah, tidak mungkin. Mustahil. Ketika para sahabat sepakat, pasti benar. Dan kisah menyedihkan sudah kita bahas waktu itu, bagaimana Imam Ahmad seorang diri berdua dengan muridnya Muhammad bin Nuh. Di kemudian hari Muhammad bin Nuh tidak lama meninggal. Jadilah Imam Ahmad sendiri, seorang diri, berteriak lantang bahwa Al-Quran bukan makhluk. Sementara ulama-ulama lain, bahkan atas persetujuan beliau nggak apa-apa. Ucapkan bahwa Al-Quran itu makhluk, nggak apa-apa. Dengan lisan. Dengan lisan. Adapun hati kalian tetap yakin bahwa Al-Quran bukan makhluk, karena Al-Quran adalah kalamullah. Untuk apa? Untuk menghindari kekejaman penguasa Khalifah Al-Ma'mun yang terkena syubhat. Khalifah Al-Ma'mun ini khalifah yang cinta ilmu. Khalifah Al-Ma'mun ini khalifah yang sangat gemar dengan ilmu, tapi sayang beliau terkena syubhat. Ibnu Abi Du'ad, salah satu tokoh ahlul kalam, mempengaruhi beliau. Khalifah Al-Ma'mun adalah khalifah pertama di muka bumi yang keluar dari manhaj salaf. Bukan keluar dari Islam, bukan. Keluar dari manhaj salaf tidak otomatis keluar dari Islam. Tidak kafir. Tapi bukan ahlus sunnah, bukan salaf. Sementara ayahnya siapa? Harun Ar-Rasyid adalah khalifah terakhir. Khalifah terakhir yang bermanhaj ahlus sunnah. Dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Abdullah bin Zubair, sempat Yazid, terus sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai dinasti Abbasiyah, sampai sampai Harun Ar-Rasyid, semuanya adalah salaf. Ahlus sunnah. Tidak ada satupun khalifah yang khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, apalagi Rafidah, enggak ada. Ini khalifah pertama yang menyimpang dari manhaj ahlus sunnah, Khalifah Al-Ma'mun, putra dari Harun Ar-Rasyid. Qadhi Iyad dan beberapa ulama itu sempat berdoa dan sering berdoa, ya Allah, panjangkanlah umur Harun Ar-Rasyid. Ya Allah, panjangkanlah umur Harun Ar-Rasyid. Ya Allah, panjangkanlah umur Harun Ar-Rasyid. Firasat. Rupanya beliau punya firasat bahwa Harun Ar-Rasyid adalah khalifah terakhir yang bermanhaj ahlus sunnah. Dan betul,
musibah besar menimpa kaum muslimin, terutama ulama Ahlus Sunnah ketika Khalifah Al-Ma'mun menggantikan Harun Ar-Rasyid. 30 bulan kira-kira Imam Ahmad dipenjara dan sempat disiksa karena tidak mau mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Beliau yakin dengan seyakin-yakinnya, teriak lantang bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, kita tinggalkan masalah Al-Quran ini, kalamullah bukan makhluk. Kita lanjutkan poin ke-17. Wal imanu birru'yati yaumal qiyamah. Beriman meyakini adanya ru'yah. Apa ru'yah? Ra'a, yara, ru'yatan. Melihat. Melihat. Melihat apa? Melihat apa? Melihat wajah Allah. Ini ditekankan betul. Sebagaimana Al-Quran itu kalamullah ditekankan betul. Adapun Allah itu cuma satu, gak ada duanya. Ini gak ditekankan. Ya, Allah itu berkuasa terhadap segala sesuatu, tidak ditekankan. Allah itu gak punya anak, gak punya ayah, gak ditekankan oleh ulama Ahlus Sunnah. Kenapa? Kenapa? Bukankah itu juga penting? Kenapa? Ada yang tahu? Ya, nggak ada ulama Ahlus Sunnah termasuk di kitab ini. Allah itu gak punya anak. Allah itu tidak punya ayah, Allah tidak punya ibu. Lam yalid walam yulad, jelas ayatnya. Tapi nggak ditekankan. Kenapa? Yang ditekankan seperti ini. Allah itu nanti bisa dilihat. Al-Quran itu bukan makhluk. Kemudian Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah kelak akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Itu yang ditekankan. Kenapa? Kenapa bukan Allah tidak beranak, tidak diperanakkan? Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Allah satu-satunya Tuhan di jagat raya alam semesta. Ini malah tidak ditekankan oleh ulama Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena nggak ada yang bantah. Mana ada firqah yang mengatakan Allah punya anak? Ngapain membahas sesuatu yang kaum muslimin sudah benar? Ngapain menghabiskan waktu untuk sesuatu yang kaum muslimin udah tahu? Begini rupanya Ahlus Sunnah cara berdakwah. Yang dibahas oleh Ahlus Sunnah, yang diteriakkan oleh Ahlus Sunnah adalah sesuatu yang saudara-saudara kita kaum muslimin belum benar, masih keliru. Berapa banyak saudara-saudara kita yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Allah nggak punya tangan, Allah nggak punya wajah. Kalau punya tangan jadi kayak kita dong. Kalau punya wajah jadi kayak manusia dong. Allah nggak pernah naik turun ke langit dunia, nanti ke arsy lagi. Padahal itu semua kata Allah sendiri lewat lisan Nabi SAW bertebaran di Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya was samawati matwiyatun biyamini. Bahwa langit-langit akan aku gulung dengan tangan kananku, bahwa aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku, bahwa aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Ini semua firman Allah, sabda Nabi SAW. Lalu kita bilang enggak, Allah enggak pernah turun ke langit dunia, enggak pantas masuk Tuhan naik turun. Yang jadi Tuhan siapa? Ya, masuk kita yang ngatur Tuhan? Terserah Allah mau naik turun, mau ke kiri, ke kanan. Seandainya Allah mengatakan aku ke kiri 1 jam, setelah 1 jam lagi aku ke kanan, Allah yang bilang seperti itu, tentu kita sami'na wa ata'na. Kita tahu apa tentang Allah? Allah yang tahu tentang dirinya sendiri. Apa kata Allah tentang dirinya sendiri? Sami'na wa ata'na. Kita imani apa adanya. Jangan ikut ngatur Allah. Nah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidah itu ngatur Allah. Oh, enggak pantas. Masuk Tuhan naik turun. Oh, enggak pantas. Masuk Tuhan punya tangan, punya wajah, jadi kayak kita. Ini dia kekurang ajaran firqah-firqah itu. Mengatur Allah
Ya, mereka lebih sikoh dengan akalnya, nuraninya, hatinya daripada kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Al-Quran dan Sunnah tentang diri Allah ditimbang-timbang. Apa kata hati mereka, kata akal mereka tentang diri Allah, langsung ditelan bulat-bulat. Termasuk satu ini. Berapa banyak firqah yang menolak. Ya kalau bisa dilihat bukan Tuhan dong. Namanya Tuhan, namanya Allah nggak mungkin bisa dilihat. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Termasuk sampai surga? Iya. Apakah Allah akan bisa dilihat nanti di surga? Ya nggak bisa, itu kata mereka. Sementara ayat hadis bertebaran. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu mereka penduduk surga wajahnya berseri-seri, berbahagia karena melihat Tuhannya. Mau dikemanakan ayat ini? Mau dikemanakan? Belum sabda Nabi yang terang benderang. Saat beliau bersama para sahabat menyaksikan bulan purnama, beliau mengatakan kelak kita akan melihat wajah Allah seperti kita melihat bulan purnama ini. Tidak berdesak-desakan, tidak menyilaukan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kita ragu dengan ucapan Nabi, karena sikoh dengan akal kita, hati kita, nurani kita, nggak mungkin Tuhan kok bisa dilihat. Ya. La yudrihul absar. Allah tidak mungkin bisa dicapai oleh penglihatan. Betul, itu ayat. Tapi itu di dunia. Kalau di dunia, iya. Jangankan kita, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, termasuk nabi termulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah melihat wajah Allah waktu hidup? Belum pernah. Ketika Isra Mi'raj, beliau berdialog dengan Allah, menerima kewajiban salat 5 waktu. Apakah beliau melihat wajah Allah? Tidak. Tidak, karena beliau masih hidup. Nanti ketika sudah meninggal di surga, insya Allah kaum muslimin akan bisa melihat wajah Allah dan tidak menyilaukan. Ya. Sementara kita melihat matahari silau. Padahal terangnya wajah Allah, keindahan wajah Allah mengalahkan bulan, mengalahkan matahari. Tapi tidak menyilaukan. Dan itu adalah puncak kenikmatan. Dan begitulah sifat surga. Semakin hari semakin enak, semakin hari semakin lezat, semakin hari semakin nyaman, semakin hari semakin indah. Dan puncak keindahan itu adalah melihat langsung wajah Allah. Ini kebalikan dari penghuni neraka. Semakin hari semakin sengsara, semakin hari semakin menyedihkan, semakin hari semakin sakit. Dari mulai hari pertama masuk neraka, mereka sudah luar biasa sengsaranya. Tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk sedikit punya harapan. Ya, karena hampir setiap hari Allah mengangkat penghuni neraka. Ya, dimasukkan ke dalam surga. Maka mereka berharap, mudah-mudahan hari ini saya. Mudah-mudahan hari ini saya. Mudah-mudahan hari ini saya. Walaupun mereka menderita sengsara luar biasa, setidaknya ada harapan. Siapa tahu hari ini saya. Sampai Allah umumkan ini adalah manusia terakhir yang aku angkat dari neraka. Putus asa. Seluruh penduduk neraka putus asa. Karena ini orang terakhir, nggak ada lagi. Setelah ini tidak ada lagi yang aku angkat dari neraka. Menangis mereka putus asa. Udah nggak punya harapan lagi. Tapi masih bisa bicara.
Ya Allah, sakit ya Allah, ampuni kami ya Allah, kembalikan lagi kami ke dunia ya Allah, kami akan beramal saleh ya Allah, kami tidak akan kafir kepada Engkau lagi ya Allah, dan seterusnya. Padahal kata Allah, seandainya orang yang merengek-rengek minta dikembalikan ke dunia, kok Allah kembalikan lagi ke dunia, maka mereka akan, kata Allah ya, bukan kata antum, bukan kata saya, bukan kata manusia, kata Allah. Ya, wa in ruddu la'adu limanuhu anhu. Jika orang-orang kafir penghuni neraka yang merengek minta dikembalikan lagi ke dunia akan menyembah Allah, tidak akan kafir lagi. Jika Allah kembalikan lagi ke dunia, maka mereka akan kafir lagi. Allah Maha tahu, enggak mungkin Allah salah. Luar biasa. Abu Jahal, Abu Lahab contohnya. Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun sekarang sedang menangis-nangis, menyesali kekafirannya dan minta supaya dikembalikan lagi ke dunia untuk mengulang amalnya. Seandainya Allah kembalikan lagi ke dunia, maka Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun akan kafir lagi. Innalillah. Ya, dengan demikian taulah kita, orang kafir adalah orang yang sudah ditetapkan kafir oleh Allah, disesatkan oleh Allah. Para nabi, para rasul, apalagi sekedar ulama, kiai, mubalik, enggak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kekufuran yang telah ada pada diri Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Inilah mereka. Walaupun mereka sudah putus asa, tidak mungkin diangkat ke surga, dibebaskan dari neraka, setidaknya mereka masih bisa ngomong, ya Allah sakit, ya Allah ampuni kami, ya Allah kembalikan, dan seterusnya. Sampai satu ketika Allah katakan kepada mereka, diam semua mereka. Ngomong saja sudah nggak bisa. Konsentrasi menerima siksaan selama-lamanya. Inilah orang-orang kafir yang di neraka semakin hari semakin sakit, semakin hari semakin sengsara, semakin hari semakin menderita. Berbeda dengan ahlul jannah, semakin hari semakin nikmat, semakin indah, semakin lezat, semakin nyaman. Ya. يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم. Mereka bisa menyaksikan Allah, melihat Allah dengan mata kepala mereka. Sekarang bisa juga sih melihat Allah, tapi dengan melihat ada berapa? Masih ingat? Melihat dalam kaidah syar'i ada 3. Basariyah, qalbiyah, manamiyah. Melihat dengan mata, basariyah. Melihat dengan hati, qalbiyah. Masih ingat apa itu ihsan? Masih ya? Jibril datang bertanya kepada Nabi tentang Islam. Dijawab oleh Nabi kata. Kemudian Jibril bertanya lagi tentang iman. Dijawab oleh Nabi begini. Kemudian setelah itu Jibril bertanya lagi kepada Nabi tentang ihsan. Ihsan. Dari sini kita tahu bahwa pertanyaan Jibril ini berurutan, tidak ngacak. Kalau Jibril bertanya dulu tentang iman baru Islam, ini ngacak. Bertanya dulu tentang ihsan baru Islam kemudian iman, ini ngacak. Jibril berurutan karena Jibril berilmu. Jibril bertanya bukan karena Jibril tidak tahu, tapi agar yang lain ikut tahu, agar para sahabat yang ada di situ menjadi tahu. Ya. Oleh karena itu, para imam menyimpulkan orang yang Islam belum tentu iman, belum tentu ihsan. Orang yang beriman sudah pasti Islam, belum tentu ihsan. Orang yang ihsan sudah pasti dia Islam, sudah pasti dia iman.
Begitu urutannya. Islam apa antum tahu, iman apa antum tahu, rukunnya ada 6. Ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah, tentu bukan dengan mata, dengan hati. Jadi ketika antum sholat, apalagi sendirian, qiyamul lail, seolah-olah antum sedang melihat Allah. Tentu enggak semua kita sanggup. Oleh karena itu, ihsan wajib apa tidak? Tidak wajib. Kalau ihsan itu wajib, barangkali kita semua berdosa. Sulit kan? Salat menyembah Allah seolah-olah kita sedang melihat Allah. Sulit. Tidak semua orang bisa. Walillahil hamd, tidak wajib. Yang wajib adalah Islam dan iman. Islam bisakah? Gampang. Iman insya Allah bisa. Ihsan tidak wajib karena udah tinggi. Ya. Karena sekali lagi orang yang ihsan otomatis dia sudah Islam, otomatis dia sudah iman. Ya. Fa illam takun tarah fa innahu yara. Kalau engkau tidak bisa seolah-olah melihat Allah, enggak apa-apa. Cukup yakini bahwa Allah sedang melihat kita. Ini pun kan tidak mudah yang kedua ini ya. Antum salat, antum puasa, antum baca Al-Quran, antum sedekah, antum bagi-bagi sembako, merasa sedang dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah. Mudahkah? Belum tentu mudah. Banyak dari kita bagi-bagi sembako, nyumbang, merasa sedang disorot oleh beberapa kamera. Ya, merasa sedang dilihat oleh RCTI, Indosiar, TVRI, segala macam. Itu perasaan kita. Sulit ketika kita melakukan kebaikan, terutama ghairu mahdha, merasa bahwa kita sedang disaksikan oleh Allah. Ya. Maka kalau nggak penting-penting amat, nggak usah disorot. Ya. Nggak penting-penting amat. Nggak perlu orang lain tahu, kecuali memang diperlukan. Antum sedang memancing si fulan yang uangnya miliaran ini supaya ikut menyumbang masjid ini misalnya. Bolehlah. Tapi kalau nggak ada tujuan seperti itu, sudahlah. Lebih baik disembunyikan. Kalimat ini diselewengkan oleh sebagian tarekat Sufiyah. Mereka membaca ta'rif ihsan ini diputus-putus. Kan yang benar tadi kan? Fa illam takun tara fa innahu yarak. Jika engkau tidak bisa merasa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah sedang melihat engkau. Nah, sebagian tarekat Sufiyah membacanya diputus. Fa illam takun tara. Fa illam takun tara. Ada sebagian tarekat memahami ini. Fa illam takun tara. Jika engkau merasa dirimu tidak ada, fa illam takun tara, maka engkau bisa melihat Allah. Maka salah satu tarekat Sufiyah mengajarkan kepada kita bahwa kita ini sedang tidak ada. Kita ini nggak ada. Saya nggak ada, antum nggak ada semua. Yang ada cuman Allah. Maka la ilaha illallah yang mestinya difahami la ma'buda bihaqqin illallah, diterjemahkan oleh mereka, difahami oleh mereka dengan la maujuda bihaqqin illallah. Yang benar la ilaha illallah itu kan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada ma'bud yang disembah dengan hak kecuali Allah. Mereka ganti dengan la maujuda, tidak ada yang maujud. Maujud itu apa? Maujud itu ada. Berarti tidak ada yang ada, berarti semuanya tidak ada. Yang ada cuma Allah. Ketika kita meniadakan diri kita, maka fa illam takun
tara. Engkau bisa melihat dia, engkau bisa melihat Allah. Maka salah satu hayalan sebagian tarekat-tarekat sufiyah mengaku bisa melihat Allah. Padahal Nabi saja tidak bisa ketika masih hidup. Ya. Ini bahayanya tarekat-tarekat yang tidak mengikuti manhaj Nabi SAW. Dan secara istilah, tarekat adalah bahasa Arab, tapi bukan bahasa syar'i. Tarekat itu sekedar jalan yang ditempuh. Ya. Bukan istilah syar'i. Kalau istilah syar'i itu salat, saum, zakat, haji, syariat, manhaj, akidah. Ini istilah syar'i. Ada bahasa Arab tapi bukan istilah syar'i. Yang diantaranya tarekat itu. Ya, tarekat ini bahasa Arab, bukan bahasa Islam. Ya. Ada yang bahasa Arab sekaligus bahasa Islam. Bahasa Islam insya Allah semuanya bahasa Arab. Ya. Maka tidak boleh ada bahasa Islam tapi bukan bahasa Arab. Nggak boleh ada. Kecuali terjemahan. Ya kan? Ya misalnya cerai. Cerai terjemahan dari talak. Nah, apa itu talak? Sama dengan apa itu cerai, terjemahan saja, bolehlah. Bahwa cerai itu ada 3, sebagaimana talak ada 3, gitu kan? Talak 1, talak 2, talak 3. Berarti cerai pertama, cerai kedua, cerai ketiga. Bolehlah terjemahan. Cerai pertama, cerai kedua masih boleh? Cerai pertama, cerai kedua masih boleh? Rujuk lagi. Kalau masa iddahnya belum habis. Kalau masa iddahnya sudah habis, nggak boleh rujuk lagi, tapi boleh nikah lagi. Tapi boleh nikah lagi karena baru cerai pertama, cerai kedua. Kalau sudah cerai ketiga, jangankan rujuk, nikah lagi saja tidak boleh. Kecuali yang wanita sudah dinikahi oleh laki-laki lain dan seterusnya dan seterusnya. Ini cerai terjemahan dari talak. Bolehlah. Contoh lain, bulan suci. Bulan suci Ramadan. Bolehkah ada istilah suci? Enggak boleh, kecuali dia terjemahan. Suci jelas, bukan bahasa Arab. Suci bahasa Indonesia kan? Nah, suci ini terjemahan dari apa? Menurut antum kira-kira suci terjemahan dari apa? Kan enggak boleh ada istilah Arab, ada istilah Islam. Kok bahasa Indonesia? Harus bahasa Arab dong. Nah, suci ini terjemahan dari apa? Kira-kira? Masa nggak tahu bahasa Arabnya suci? Hah? Kudus. Misalnya, apalagi? Kudus artinya suci kan? Emang ada Sahrul Kudus? Pernah dengar? Ramadan Sahrul Kudus. Sabda Nabi nggak ada. Ayo, dari apa coba? Suci ini dari apa? Haram. Haram kan tanah haram, tanah suci. Ya kan? Ya berarti bulan haram. Betul Ramadan bulan haram? Lebih salah lagi. Bulan haram kata Nabi ada berapa? Ada 4. Ayo kita hitung. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ada Ramadan? Tidak ada. 4 ini bulan haram. Bulan di mana kaum muslimin tidak boleh mengadakan peperangan. Bulan Ramadan bukan bulan haram. Lihat perang Badar dan beberapa peperangan lain dilakukan di bulan Ramadan, menunjukkan bahwa Ramadan bukan bulan haram. Bulan haram yang 4 tadi. Lalu terjemahan dari mana bulan suci ini? Ya, disinilah. Disinilah. Maka sekecil apapun sebuah kesalahan tetap salah. Jangan mentang-mentang sudah kaprah, sudah diucapkan oleh jutaan kaum muslimin, kita ikut-ikutan bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan. Nggak ada. Bulan suci itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu bulan suci kalau terjemahan dari haram tadi.
Kalau terjemahan dari apa tadi Kudus ya jelas nggak ada Syahrul Kudus. Yang ada Ramadan adalah Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Apalagi Syahrul Siam, jelas bulan puasa. Apalagi Syahrul Quran, bulan di mana diturunkan Al-Quran pertama kali, atau tafsiran lain, bulan di mana Al-Quran dalam jumlah 30 juz diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Ada lagi tafsiran bahwa bulan Ramadan memang Nabi dan para sahabat sedang banyak-banyaknya membaca Al-Quran, dan begitu seterusnya. Ya. Jadi jelas sebuah kesalahan mengatakan bulan suci Ramadan sebagaimana zakat fitrah. Ini sebuah kesalahan. Zakat fitrah. Ya, sebuah kesalahan besar istilah zakat fitrah. Yang benar zakat fitri. Fitri dengan fitrah kan jauh. Fitr itu apa? Fitr. Makan. Maka zakat fitr itu beras, jagung, kurma, gandum, bukan uang. Sesuai dengan nama zakatul fitri. Kalau fitrah laki-laki begini, fitrah wanita begini, fitrah anak-anak begini. Ya. Ya, sesuai dengan besoknya Idul Fitri, pas. Idul Fitri, zakatnya zakat fitri. Besoknya Idul Fitri. Maka Idul Fitri, Id artinya kembali, Fitri artinya makan. Maka Idul Fitri kembali makan, sarapan setelah sebulan tidak makan pagi, makan siang. Idul Fitri. Dari mana kembali suci? Dari mana? Kembali suci dari mana? Ya, Idul Fitrah dong. Ya, fitrah kan bisa kan, yuradu alal fitrah kan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bisa diterjemahkan dengan suci. Itu. Secara lafaz dan secara kenyataan jauh sekali dari kebenaran. Kembali suci. Satu Syawal itu katanya kembali suci. Padahal kita lihat di satu Syawal, antum bisa lihatlah, masjid-masjid tambah rame apa jadi malah kosong. Malah kosong. Kemarin-kemarin waktu itikaf, tarawih dan seterusnya luar biasa. Begitu satu Syawal, dua Syawal sepi, kosong. Makan, berbuat maksiat dan seterusnya nggak sesuai dengan kenyataan, kembali suci. Ya. Ini dia, maka kita wajib belajar Islam ini dari sumbernya, dari qala Allah wa qala Rasul, agar kita tidak menjadi bulan-bulanan hanya mengikuti kebanyakan manusia. Jangankan kita, Nabi saja diancam, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Muhammad, ini kitabnya kan beliau. Wa in tuti, bukan tuti'u, artinya memang engkau Muhammad, jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, maka pasti mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Jadi mengikuti kebanyakan manusia dijamin sesat. Maka jangan mengikuti kebanyakan manusia, jangan mengikuti kebanyakan orang, jangan mengikuti mayoritas. Justru yang dijamin benar mengikuti satu manusia yang pasti benar, yang tidak mungkin salah, yang maksum, yang jangankan dosanya yang sudah dilakukan, yang belum dilakukan saja sudah dijamin ampun, dijamin ridha, dijamin surga. Satu manusia, siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti satu manusia, jangan mengikuti kebanyakan orang. Disinilah rusaknya prinsip demokrasi. Demokrasi mengajarkan kepada kita bahwa kita disuruh mengikuti orang banyak. Kalau sudah kehendak mayoritas, pasti benar. Ini prinsip demokrasi. Suara rakyat,
suara Tuhan. Jadi kalau rakyatnya jahil, Tuhan ikut jahil. Rakyatnya ahli maksiat, Tuhan maksiat. Innalillah. Bagaimana prinsip seperti itu? Kita mau ikut-ikutan. Kita mau ikut-ikutan dengan ikut prinsip seperti ini, nanti kita dapat pemimpin yang baik, pemimpin sesuai dengan pilihan kita, pemimpin yang amanah, yang jujur, yang adil. Nggak mungkin. Prinsipnya sudah rusak serusak-rusaknya, lalu bisa menghasilkan pemimpin yang baik, tidak mungkin. Dan itu sudah hampir 100 tahun ini, apa kita nggak jadikan pelajaran? Bagaimana demokrasi di Aljazair, di Fis ya, partai Islam satu-satunya di Aljazair. Bagaimana di Mesir, bagaimana di Sudan, bagaimana di Yaman, termasuk di negeri kita ini. Pernahkah kaum muslimin jaya menang gara-gara menang pemilu? Partai Islam menang pemilu? Masumi kayak apa? Iya kan? Antum yang umur 60-an, 65, insya Allah tahu apa itu Masumi. Majelis Syura Muslimin. Luar biasa ya, bersaing dengan PKI waktu itu, dengan PNI ya kan. Masumi luar biasa. Apa yang didapat? Nggak ada. Nggak ada. Termasuk di atas tahun 2000-an, di mana partai-partai Islam tampil. Dan lumayan waktu itu mendapatkan suaranya. Dapat apa Islam? Nggak dapat apa. Maka sadarlah kita bahwa jalan keluar menuju kejayaan Islam bukan dengan partai Islam, tapi dengan dakwah ilallah, mengajak kaum muslimin untuk taat kepada Allah setaat-taatnya. Ketaatan terbesar apa? Ketaatan terbesar apa? Tauhid. Dengan demikian kita ajak kaum muslimin untuk menjauhkan diri dari maksiat sejauh-jauhnya. Kemaksiatan terbesar apa? Syirik. Syirik. Adakah partai Islam yang teriak-teriak mengajarkan tauhid? Jauhi syirik, kuburan keramat, dukun-dukun. Kita nggak dengar partai-partai Islam teriak seperti itu. Ya, yang ada pembangunan, ya, komisi A, komisi B, hal-hal kecil diurusi. Sementara syirik ini, kaum muslimin sedang terjatuh ke dalam syirik. Dukun-dukun laris, jimat-jimat laris, tempat-tempat keramat laris dikunjungi oleh kaum muslimin. Lalu kita berharap kejayaan Islam, mustahil. Diawali dengan tauhid, Islam akan jaya. Bukan diawali dengan kemenangan dalam pemilu. Wallahu a'lam. Sedikit lagi. Wa huwa yuhasibuhum bila hijabin wala turjuman. Dan hari itu Allah menghisab kita semua manusia tanpa hijab, bila hijabin wala turjuman, tanpa penterjemah. Ada pendapat bahwa Allah memakai bahasa apapun, tentu Allah Maha Bisa. Tapi pendapat yang rajih adalah Allah memakai bahasa Arab, sebagaimana yang disebutkan. Allah bikin seluruh manusia faham dan bisa bahasa Arab. Oleh karena itu antum belajar bahasa Arab sekarang untuk dunia ini apa untuk akhirat nanti? Ya untuk dunia, biar antum tahu Al-Quran artinya begini. Kalau nanti ya otomatis sudah pada pintar bahasa Arab. Iya kan? Man rabbuka, tahu ya maksudnya apa, cuman nggak bisa jawab. Ya kan? Maksudnya apa nanti bisa tahu, berdialog dengan Allah bahasa Arab. Ya, tapi ya sudah telat. Nggak ada manfaatnya. Ya sekedar tahu saja. Bahasa Arab itu faham, bisa mengucapkan, tapi nggak ada manfaatnya. Yang ada manfaatnya sekarang. Kalau antum baca Al-Fatihah, tahu maknanya, tahu artinya, sesuai dengan nahwu sarafnya, bermanfaat sekarang gini. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan disampaikan bahwa pada salah mengakui bahwa Al-Quran bukan makhluk. Ya. Jadi bisa dan saya menganggap bahwa Al-Quran itu kalau Allah dan menyatu dengan Allah. Ya. Yang tadi saya beritahu Pak Ustaz, ada fikih yang mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk. Kira-kira alasannya pada maka Al-Quran itu makhluk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa alasan mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk? Alasannya dangkal sekali. Apa? Segala sesuatu yang bukan Allah pasti makhluk. Apakah Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur itu Allah? Ya jelas, semua sepakat, bukan Allah. Bukan Allah, berarti makhluk dong. Terlalu dangkal. Terlalu dangkal. Ya. Hanya logika itu yang mereka punya. Sementara Nabi mengajarkan kepada kita untuk berlindung dengan Al-Quran. Mereka nggak pakai a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah apa? Al-Quran. Aku berlindung kepada Al-Quran dari keburukan yang Allah ciptakan. Seandainya Al-Quran itu makhluk, seandainya Al-Quran itu makhluk, maka berarti Nabi telah mengajarkan kepada kita doa syirik. Musyrik kita kalau begitu. Masa berlindung kepada makhluk? Berlindung hanya boleh kepada Allah. Maka Al-Quran bukan makhluk. Ya. Ada beberapa dalil lagi yang menunjukkan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Salat witir di masjid saya 2+1, tapi setelah 2 rakaat ada jeda bacaan salawat dan niat salat. Apakah lebih afdol yang 2 rakaat? Saya tetap niat qiyamul lail 1 rakaat, saya niat witir. Tergantung antum sudah dapat berapa. Kalau antum sudah dapat 8, yang dicontohkan oleh Nabi kan 8+3 ya, artinya 8 taraweh, tahajud, 3 witir. Ya, nggak masalah. Mereka baca salawat, antum nggak usah ikut. Nggak ada yang maksa antum ikut salawatan kan? Nggak kan? Sebelah antum ikut. Saya kira nggak mungkin begitu. Antum diem aja, nggak ada yang maksa, nggak masalah. Nanti 1 rakaat ikut. Kan yang penting tidak sama dengan maghrib. Bisa 3 rakaat sekaligus 1 salam tanpa atahiyat awal, bisa pula dengan 2 dan 1. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, di masjid Anda juga itikafnya itu kalau malam ngadain yang mulai lagi dengan mengundang imam dari luar. Apakah kalau kita beritikaf di masjid itu dan kita meyakini atau sikap dengan hadis dari Muhammad Aisyah bahwa Rasulullah tidak pernah sholat qiyamul lail di malam Ramadan atau malam-malam yang lainnya lebih dari 11 rakaat. Sedangkan kita iktikaf di masjid tersebut, kita lebih baik tidur, tapi nanti akan menjadi ujian Ustaz. Itu ngapain ikut iktikaf atau tidur Ustaz? Dan sebaiknya gimana Ustaz? Jazakallahu khairan. kalau gunjingan kayaknya udah dari dulu kita kali digunjing orang ya. Kalau sekedar takut gunjingan kayaknya nggak pas ya. Kita itu udah apa istilahnya, udah kenyang, kebal di gunjing ya. Saya kira udah ya apa ya istilahnya, kepalang basah lah ya. Udah sekalian ya diomong apalah biar puas yang ngomong.
nggak tepat ya kalau jadi bahan gunjingan. Kalau antum nggak merasa nyaman, qiyamul lail kan tentu bacaannya juga keras, sedangkan antum juga baca Al-Quran, ya mungkin cari masjid lain. Kalau memang itu masjid terdekat antum dan antum merasa nyaman, nggak masalah. Walaupun antum seorang diri. Kalau tidur Ya nggak masalah juga tidur, cuman kalau bisa iktikaf itu jangan niat tidur. Jadi iktikaf itu dari malam habis taraweh sampai subuh niatnya itu ibadah. Terus baca Al-Quran. Nanti jam 1:30 kok ngantuk, nggak ketahan, ya nggak usah dipaksakan tidur ya. Namanya tidur nggak niat, artinya ya sambil di situ nyender ini. Ya di masjid ya kan, banyak orang, paling setengah jam kebangun lagi, wudu, sholat sunat wudu, baca Al-Quran lagi, terus nanti jam 3 kok ngantuk nggak ketahan, ya ditidurkan, nggak usah dipaksain. Ya begitu. Jadi jangan ada niat dari awal itu memang niatnya Bismika Allahumma ahyawamu. Jadi jangan, ya kan? Lalu bawa peralatan tidur, kasur tipis, itu kan nggak tepat. Ya. Jadi niatnya memang betul-betul mau ibadah. Kalau toh nanti tidur, ya itu karena saking nggak kuatnya. Begitu yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Allahu a'lam. Habis? Ada lagi? Ya, dalam sholat Jumat yang di masjid itu memang misalnya kita yang bermanhaj salaf itu di masjid itu ada memang khutbahnya ya banyak bid'ahnya ya, jauh dari itu, sehingga ada ikhwan yang sangat dengan khutbah dia pakai headset di HP-nya mendengar tilawah Al-Quran sehingga menutup kupingnya, sehingga waktu itu terjadi dialog di mana yang menyikapinya ini sekarang kita orang lama aja semuanya ditutup kupingnya. Ini jelas khutbahnya seperti ini. Apakah tindakan ini sesuai dengan syar'i dan bagaimana solusinya untuk hal yang seperti ini? Apakah dia mau harus cuma keluar masjid yang menjauh sunnah atau tetap di situ dengan tetap mendengar kebijakan masjid itu, atau memang membutuhkan bentuk kopi itu? Khutbah Jumat ya? Khutbah Jumat. Khutbah Jumat nggak tepat ya, nggak tepat. Khutbah itu untuk didengarkan, masa nutup pakai handset? Kalau kelihatan kan jadi fitnah itu ya. Antum harus tahu, dan insya Allah antum sudah tahu khutbah Jumat itu mereka ya isinya apa? Isinya ya itu aja ya kan. Insya Allah nggak terlalu tajam subhatnya. Beda kalau taklim mereka mungkin ya. Subhatnya khutbah Jumat yang nggak jauh dari saudara-saudara mari kita sholat, saudara-saudara hidup di dunia ini sementara, perjalanan hidup manusia. Ya kira-kira seperti itulah. Enggak merupakan subhat yang menyambar-nyambar. Beda dengan taklim mereka. Maka tidak tepat seperti itu. Nah, kalau antum memang merasa Ustadz Fulan ini subhatnya kuat, ya pas dia antum cari masjid lain misalnya. Saya kira khutbah Jumat itu ya seperti itu. Ya. Enggak, insya Allah enggak tepat. Karena memang dia menghujat mana kita, jadi ada nilai seperti itu. Dari mana kita cara menasihati? Oh ya udah, kalau memang isinya seperti itu antum ya cari masjid lain. Ya. Dan biasanya kan ganti-ganti ustadznya ya. Nah yang suka menghujat dan seterusnya ya antum bisa tandain, nah kan ada jadwalnya biasanya ya. kalau sampai keluar menjelang dalam hati karena mendengarkan khutbah yang seperti itu, apakah itu benar? Sedangkan kita harusnya mendengarkan khotib
Ya, ya kalau sekedar di hati ya hati bukan kita yang menguasai hati kita ya kan. Ada kebencian, ada kesel, ada ya, selagi masih di hati Allah ampuni insyaallah, dan orang kan nggak bakalan tahu ya kan, asal jangan sampai keluar di mulut. Subhanallah itu tak bicara. Ya subhanallah kan bukan gerundel ya, subhanallah. Bisa aja mereka dikira kita tertarik ya kan, subhanallah, masya Allah. Habis ya? Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.